Ya, shalom saudara, selamat Paskah. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Kita memperingati kebangkitan Tuhan ya, tentang kebangkitan Yesus. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama mengenai peristiwa kebangkitan ini dalam Yohanes 20, saudara. Yohanes 20 ya, ayat 11 sampai 18. Ini cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini orang yang pernah dibebaskan dari kerasukan roh jahat ya, saudara ya, roh jahat yang kuat. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan Maria Magdalena waktu itu ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, saudara, jadi kita kalau lihat di Injil yang lain, 3 Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, itu menceritakan kisah ada perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi ya. Datang pagi-pagi mengunjungi kubur Yesus gitu ya. Nah, tapi Yohanes ini menceritakan kisah ini lebih detail lagi. Kalau kita lihat di peristiwa sebelumnya, saudara, di perikop sebelumnya ayat 1 sampai ayat 16, itu murid-murid yang lain ikut lari ke kubur, ya kan? Ikut lari ke kuburan, ya kan? Kita bisa lihat itu di Injil yang lain juga. Murid-murid ikut lari ke kuburan, beberapa murid, ya kan? Ngecek, mayatnya hilang, jenazahnya hilang, gitu ya. Tapi kemudian Yohanes ini menarik satu detail peristiwa tentang Maria Magdalena yang menyaksikan orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus. Sebenarnya peristiwa Maria Magdalena, kalau dalam sisi ini ya, saudara, dalam sisi budaya, kultur waktu itu, sebenarnya seorang perempuan itu kesaksiannya nggak terlalu dihitung, saudara. Tapi inilah Yohanes tetap memasukkan ya kesaksian seorang perempuan. Kenapa? Karena ini adalah satu peristiwa yang nyata di dalam sejarah. Allah kita itu bangkit, Yesus itu bangkit di dalam sejarah, itu nyata. Ya, jadi ini sesuatu yang membongkar budaya waktu itu. Ya, ini sesuatu yang radikal sekali. Jadi Yohanes menarik satu peristiwa. Jadi dibiarkan dialognya ini jadi panjang, dibiarkan peristiwanya ini jadi lebih panjang gitu ya. Kenapa Yohanes memilih fokus pada Maria? Yang pertama, karena dia adalah saksi sejarah yang nyata bahwa Yesus itu bangkit. Yang kedua, Maria ini paling cocok secara teologis untuk apa? Menggambarkan pencarian manusia tentang Tuhan. Kemudian menunjukkan adanya pewahyuan pribadi yang membuat manusia itu mengenal siapa Tuhan. Yang ketiga, Maria ini seperti mewakili umat Allah yang mencari Tuhan tapi nggak ketemu gitu loh.
ya, dan akhirnya Tuhan sendiri yang berinisiatif menemukan manusia, ya kan, memperkenalkan dirinya, mengenalkan dirinya, menunjukkan dirinya. Nah, jadi Yohanes sengaja memasukkan unsur ini, saudara. Kalau kita lihat dibandingkan 3 Injil yang lain, sebenarnya Yohanes ini lebih mendalam dia, lebih mendalam, ya. Pembahasannya itu lebih reflektif, lebih punya kedalaman. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, gitu ya. Makanya kalau kita lihat di akhir dari perikop ini, di akhir dari pasal ini, saudara, ayat 31 kan dibilang gini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kenapa kok Yohanes tuh menarik peristiwa ini? Karena ini peristiwa yang secara teologis itu sangat kuat, ya. Peristiwa yang secara teologis sangat kuat. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana. Saya akan mulai dari ayat yang ke-12. Nah, ayat yang ke-12 bilang gini, dan tampaklah olehnya, atau gini, ayat 11 dulu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria menangis, saudara. Dia berduka. Ya, di dalam budaya waktu itu ada tangisan seperti ini. Itu sesuatu yang normal, ya. Sesuatu yang normal, menunjukkan kedekatan, menunjukkan kesetiaan kepada orang yang meninggalkan dia. Nah, Maria pagi-pagi dia nangis di sana. Nangis dia, sedih hatinya. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia lihat ke dalam, dia ngelihat malaikat, saudara. Nah, Yohanes lagi menekankan gini, sebenarnya betapa buta rohaninya manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu selalu berpikir tentang sesuatu yang sifatnya fisik, material. Itulah kenapa dia menangisi mayat Yesus. Di mana, siapa yang nyolong, gitu ya? Siapa nih yang nyolong ini? Padahal dia waktu itu ngelihat malaikat, ya. Dia ngelihat malaikat waktu itu. Itulah dia mencari tapi tidak melihat, ya, saudara, ya. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Orang kebanyakan, meskipun ngakunya beragama Kristen, selalu yang dilihat apa? Fisik, material, iya kan? Makanya orang selalu ngomong apa? Ukurannya orang dekat sama Tuhan itu apa? Iya kan? Dia, pekerjaannya sukses, ya kan? Uangnya banyak, bener gak? Ya gitu-gitu kan, yang selalu jadi ukurannya manusia kan? Kalau misalnya nggak kaya gitu, dibilang apa? Kamu kurang cari Tuhan. Kalau masih bergumul, dibilang apa? Kamu kurang cari Tuhannya, ya kan? Itulah manusia. Manusia itu selalu membatasi Tuhan, selalu memikirkan Tuhan. Itu pada ranah yang sifatnya fisik, material. Itu terus yang dicari. Itulah kenapa Saudara, di ayat yang ke-13 dibilang gini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria itu sebenarnya satu simbol, ya, saudara, ya. Nah, ini makanya Yohanes itu punya kedalaman, ya. Maria itu satu simbol dari manusia yang belum memahami karya Tuhan. Sebenarnya murid-murid Yesus, orang-orang di ring 1 gitu, ya. Mereka sudah tahu, ya. Yesus pernah ngomong sama mereka bahwa Yesus itu akan disalib, mati, dan bangkit dalam 3 hari, ya kan? Tapi mereka nggak memahami itu. Kenapa? Murid-murid nggak memahami itu. Karena murid-murid waktu itu memahami dari sudut pandang apa? Politik, ya kan? Karena yang diinginkan adalah raja yang membebaskan mereka dari pembebasan Roma. Kita sudah bahas itu, ya, waktu peristiwa Minggu Palma, ya. Waktu mereka teriak, Hosana, 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 inilah rajanya, bebaskan kami, kan gitu kan. Waktu dia ngangkat palem, ngangkat daun-daun palem itu kan sebenarnya simbol politik, simbol bagaimana mereka tuh menyambut seorang raja
Ya kan, Hosana, Hosana, bebaskan kami sekarang. Jadi peristiwa Paskahnya itu berubah jadi satu peristiwa yang penuh dengan harapan-harapan politik. Ya, jadi Yesus itu diposisikan sebagai objek yang harus menjadi sesuatu yang mereka inginkan gitu loh. Ya sama dengan orang-orang Kristen sekarang pun kan gitu. Kalau datang ke gereja cari apa coba? Iya kan? Apakah cari Tuhan? Enggak kan? Yang dicari apa? Kan kesembuhan, terobosan, pemulihan. Kan berputarnya di situ-situ aja kan. Itulah kenapa kekristenannya kan nggak bertumbuh. Itu loh. Itulah orang-orang yang tidak memahami karya Tuhan. Padahal sebenarnya keinginan Tuhan itu adalah memperdamaikan hidup kita dengan Allah. Waktu kita diperdamaikan, hidup kita diperdamaikan, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang sejati. Kita akan mengalami yang namanya sukacita yang sejati. Kita akan mengalami persekutuan yang sejati. Yang itu akan membuat kita jadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya itu manusia yang melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Manusia yang memenuhi panggilan Tuhan, itu adalah manusia yang sesungguhnya. Itulah kenapa Maria mencari Yesus yang mati. Dia nggak paham tentang kebangkitan. Sebenarnya ada contoh-contoh di dalam kitab Yohanes soal Nikodemus. Nikodemus ini waktu diajak ngomong soal kelahiran baru, apa pertanyaannya? Loh, bagaimana mungkin aku yang sudah seusia ini masuk lagi ke dalam kandungan ibuku dan terlahir kembali, ya kan? Orang selalu pikirannya apa? Fisik kan, saudara. Sementara Tuhan tuh pikirannya berbeda kan. Itulah kenapa, saudara, kita gini loh. Kalau tanpa Tuhan yang memperkenalkan dirinya, kalau tanpa Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam anugerahnya, kita nggak akan bisa mengenali Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini kecenderungannya apa? Kecenderungannya ini berdosa. Kalau manusia ini berdosa, kecenderungannya apa? Cari sesuatu yang memuaskan kedagingannya, ya kan? Disitulah, saudara, pengalaman Maria sebenarnya ini adalah pengalaman yang terstruktur. Terstruktur ini sebuah pengalaman yang jadi gambaran atau modelnya kebanyakan orang Kristen sebenarnya. Yang pertama, dia tidak tahu ada malaikat loh ini ya. Ada malaikat tapi dia nggak tahu. Tetap itu nggak cukup, ya kan? Nggak cukup. Kemudian yang kedua, dia salah paham. Salah paham apa? Di ayat ke-14, ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dikiranya tukang kebun gitu loh. Saya kadang-kadang gini ya, ketawa juga mungkin antara saking sedihnya atau matanya ini saking sembabnya. Terus dia itu matanya jadi buram, lihat ke belakang nggak tahu kalau itu Yesus. Terus samar-samar dia lihat dipikir tukang kebun gitu ya, ditanyai gitu. Atau mungkin seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Kemudian yang terjadi adalah waktu itu dia belum mengenali. Orang Kristen kan gitu juga kan, saudara. Dia tidak tahu, dia salah paham tentang Tuhan karena dia belum mengenali. Kemudian dia mulai dipanggil gini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata, "Tuan," dan seterusnya. Kemudian Yesus berkata gini, "Maria." Wah, disitulah dia tersentak. Ini dia, Rabuni. Jadi ini bukan sekedar guru, saudara. Rabuni ini. Tapi ini guruku yang mulia. Itu pengakuan imannya. Setelah dipanggil, dia mengenal, kemudian dia bersaksi. Sebenarnya kan kehidupannya orang Kristen kayak gitu kan, kehidupan imannya itu. Ya, jadi dari nggak tahu, terus kemudian salah paham. Habis salah paham, dia dipanggil sama Tuhan. Habis dia dipanggil sama Tuhan, dia mulai mengenali. Habis mulai mengenali, dia mulai jadi saksi. Iya kan, kehidupannya orang Kristen kan kayak gitu kan, saudara. Iya kan. Nah, kita sekarang ini ada di titik yang mana sebenarnya? Ya kan. Jadi sebenarnya kisahnya Maria hari itu satu kisah yang terstruktur sekali. Yohanes ini hebat loh. Dia tuh menunjukkan kepada kita tentang perjalanan iman seorang Kristen itu dalam satu peristiwa itu. Wih, saya waktu mempelajari ini, saudara, saya ngelihat ini, saya terkagum-kagum
dengan bagaimana caranya Tuhan itu memberi hikmat kepada Yohanes, menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanannya kita ini. Inilah model imannya orang Kristen, pertumbuhannya kan seperti itu kan. Iya kan? Disitulah saya jadi yakin, saudara. Jadi yakin gini, Yesus tuh gak akan pernah bisa dikenali kecuali dia sendiri yang berinisiatif mengenalkan dirinya. Karena orang kecenderungannya apa? Menghindari Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia selalu menghindar dari Tuhan. Iya kan? Mereka memang cari Tuhan, tapi Tuhan yang dicari adalah Tuhan yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan kupingnya, bener gak? Iya toh? Tuhan yang cuma menyenangkan kupingnya aja, yang menjawab keinginannya, yang menjawab egonya. Cuman itu aja kan. Nah makanya kalau kita lihat di ayat 16 tadi, waktu Yesus ngomong Maria, gitu ya, Maria. Nah kita harus tahu gini, bagi orang Yahudi, saudara, bagi orang Yahudi, nama itu bukan cuma sekedar nama. Nama itu menunjukkan eksistensi atau keberadaan. Nama itu menunjukkan siapa orangnya. Nama itu juga menunjukkan hubungan. Sebenarnya gini, waktu Yesus ngomong Maria, itu adalah satu panggilan yang khas dari Yesus kepada Maria. Yang Yesus nggak akan manggil itu kepada orang lain, gitu loh. Cara manggil Marianya itu berbeda, gitu loh saudara. Berbeda. Karena bagi orang Yahudi, panggilan itu unik. Kenapa? Karena itu menunjukkan eksistensi, menunjukkan siapa manusia sesungguhnya, menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Makanya waktu Yesus bilang Maria, dia langsung mengenali, ini caranya Yesus manggil aku ini. Ini dia Yesus ini. Gak ada yang lain yang manggil aku seperti ini kecuali Yesus sendiri. Wah, itu Maria kenal langsung di situ, saudara. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan, Yohanes lagi nunjukkan gini. Itu sifatnya itu bukan cuma intelek. Jadi kita belajar Alkitab dan sebagainya, teori-teori semuanya, sejarah dipelajari. Gak cuma seperti itu, saudara. Tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi makanya waktu Yesus datang ke dunia, yang dipulihkan itu apa? Hubungan kan, saudara? Iya kan? Yang dipulihkan itu hubungan. Jadi bukan cuma masalah intelektualnya yang dipulihkan, tapi lebih dari itu, hubungannya dipulihkan. Makanya kita ini beruntung sebenarnya. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Artinya apa? Kita punya akses kepada kehidupan, kepada sumber dari kehidupan. Kita punya akses kepada sumber dari damai sejahtera. Kita punya akses kepada sumber dari segala sukacita. Makanya dibilang damai sejahtera atau sukacita atau bahagia itu sederhana enggak? Ada orang yang ngomong sederhana, ada orang yang ngomong enggak sederhana gitu. Iya kan? Tapi sebenarnya sumber dari kebahagiaan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang sedang ditunjukkan. Ya. Jawaban Maria menunjukkan adanya pengakuan yang sampai kepada ini pengakuan iman. Tuhan di atas segalanya. Rabuni bukan cuma sekadar guru, guruku yang mulia. Gitu. Dia mengakui engkau Tuhan, engkau Raja. Gitu ya. Jadi engkau memang sudah bangkit, gitu ya. Engkau ini bangkit, engkau ini hidup. Ini konsep yang ada di Yohanes 10 ayat 3. Jadi bagaimana gembala itu mengenali domba-dombanya, memanggil nama domba-dombanya. Dibilang gini, Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Artinya apa? Setiap domba itu punya panggilannya sendiri-sendiri. Ya kan? Tiap domba punya panggilannya sendiri-sendiri. Gary gitu misalnya. Gary. Mungkin panggilannya gitu ya. Jadi yang unik gitu, makanya setiap domba-dombanya ini langsung tahu, oh namaku dipanggil ini gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan itu bukan masalah kita tahu banyak soal Alkitab, bukan cuma itu, saudara. Tapi lebih dari itu, hubungannya seberapa kita. Disitulah Maria itu mengalami transformasi iman, saudara. Imannya berubah luar biasa. Iman Maria beralih dari iman yang berbasis penglihatan,
Dia dulu ketemu sama Yesus itu kan tiap hari fisik, saudara. Iya kan? Yesus itu bisa dipegang, bisa dilihat langsung, ya kan? Diajak ngobrol langsung, tapi hari itu enggak. Mulai detik itu enggak seperti itu ceritanya. Gitu. Makanya Yesus kan bilang, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bukannya maksudnya Yesus itu enggak mau dipegang-pegang. Enggak, aku enggak mau dipegang. Bukan gitu maksudnya. Yesus sebenarnya lagi ngomong kayak gini, caramu berhubungan dengan aku itu sudah berbeda sekarang. Caranya sudah berbeda. Bukan lagi cara yang dulu, di mana waktu itu aku selalu hadir secara fisik. Tapi sebentar lagi, caramu berhubungan dengan aku itu akan sungguh-sungguh berbeda. Nah, Tuhan lagi ngomong kayak gitu sama Maria. Tuhan lagi nunjukkan iman beralih dari penglihatan kepada iman yang berdasarkan apa? Pewahyuan dari Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Maria mencari Yesus yang mati, tapi justru ketemu Tuhan yang bangkit. Wah, iya kan? Jadi Tuhan menunjukkan kepada Maria, aku benar-benar adalah Tuhan. Aku bangkit. Nanti ya, waktu kita belajar tentang ini, saudara, 7 pernyataan Yesus di dalam kitab Yohanes, saudara akan segera tahu. Bahkan tanpa berpanjang-panjang, saudara akan segera tahu bahwa Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan waktu itu. Disitulah Maria melihat Tuhan itu bangkit dan hidup. Dan disitulah Maria jadi saksi yang pertama. Saksi yang mengatakan, yang melihat kebangkitan itu. Saksi yang menyatakan kepada murid-murid, yang itu nanti adalah rasul-rasul yang tersebar ke seluruh dunia, saudara. Disinilah dikatakan bahwa sebenarnya Maria lah penginjil yang pertama kali, saudara. Maria lah penginjil yang pertama kali di dunia, saudara. Kenapa? Karena dialah yang menunjukkan kepada rasul-rasul Tuhan sudah bangkit. Ya, makanya di ayat ke-18 dibilang, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Wah, diceritakan kepada murid-murid perjumpaannya ya dengan Tuhan. Itu mengubah caranya dia berpikir, mengubah sudut pandang imannya. Dan dengan itu dia meyakinkan murid-murid bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Dia memberitakan kepada murid-murid. Mungkin murid-murid gak percaya. Mana mungkin. Seperti salah satunya adalah Thomas, saudara ya. Kalau gak tak cocokkan tanganku ke dalam lukanya, aku gak percaya, ya kan? Tapi dia dengan berani mengatakan Yesus sudah bangkit. Wah, itu loh. Jadi gini, saudara, perjumpaan dengan Kristus itu akan menuntun kita pada sebuah langkah yang membawa sekeliling kita itu kepada pemahaman yang benar tentang Tuhan, ya, mengenai karya Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, bagaimana kita memahami Yesus secara benar, bagaimana kita memahami Tuhan secara benar. Makanya saya kadang-kadang tuh agak prihatin dengan pemberitaan yang dibilang pemberitaan firman sekarang ini. Pemberitaan firman sekarang ini jadi sesuatu yang lebih motivasional. Saudara ada masalah, ya kan? Selalu gitu kan? Saudara ada masalah, saudara bisa kuat. Wah, ya kan? Saudara bisa kuat. Tuhan memberikan kekuatan itu di dalam hidup saudara. Saudara pasti kuat menghadapi permasalahan ini. Isunya kan cuma sekedar itu aja kan, saudara? Bener nggak? Iya kan? Kembali ke situ lagi. Motivasional. Cuman memotivasi kita supaya semangat menjalani hidup. Cuman itu aja loh. Nggak menuntun jemaat itu untuk mengalami yang namanya tuh satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak mendorong jemaat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak mendorong jemaat itu untuk dia secara iman itu bertumbuh. Imannya orang yang bertumbuh, saudara, itu akan dirasakan oleh sekelilingnya. Ya, secara gini, kalau dulu Hawa itu membawa kematian, ini sama-sama perempuannya ya, saudara ya. Hawa itu membawa kematian, Maria ini justru menyaksikan kehidupan hari itu. Jadi sebuah transformasi itu mengubahkan, membawa dunia itu kembali kepada hakikatnya, membawa orang-orang di sekelilingnya itu kembali kepada hakikatnya. Hakikatnya itu apa? Persekutuan dengan Tuhan. Gak aneh-aneh kok, saudara.
Nah, apakah hidup kita hari-hari ini itu membawa orang untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya kan? Saya kapan hari diskusi sama Iwan, sama Bu Roni, sama Helen, sama Mbak Kadi gitu ya, waktu kita ketemuan itu diskusi soal Gen Z. Gen Z itu sebenarnya bukan generasi yang nggak percaya sama Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka nggak nemu jawaban gitu loh. Mereka nggak nemu jawaban di dalam model gereja yang mereka lihat hari-hari ini. Nah, akhirnya kan ini jadi satu pertanyaan. Benarkah gereja itu sebenarnya sudah jadi jawaban untuk banyak orang hari-hari ini? Iya kan? Apakah hidup kita nggak usah ngomong soal organisasinya ya, nggak usah ngomong soal organisasi gerejanya, kita langsung kembali menukik tajam langsung ke hidup kita aja. Saudara, apakah hidup kita ini jadi satu jawaban untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apakah hidup kita itu menjadi satu inspirasi, menjadi satu dorongan, menjadi satu kekuatan bagi orang-orang di sekeliling kita untuk kembali kepada hati Tuhan? Apakah hidup kita selalu tersedia untuk orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka itu bisa kembali merasakan hati Tuhan, kembali kepada hakikatnya, hakikat yang bersekutu dengan Tuhan? Isunya sejak dari pertama, sejak dari kejadian, saudara, itu kan sebenarnya persekutuan dengan Tuhan. Manusia diciptakan itu untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan kan? Manusia ditebus untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan kan? Nanti suatu saat manusia ya di kekekalan untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan kan? Bukan memuaskan keinginannya kan di surga, tapi untuk bersekutu dengan Tuhan kan? Dan Alkitab menunjukkan bahwa itulah sukacita yang sejati. Nah, itulah saudara. Ya. Sekarang yuk kita periksa diri kita. Yuk kita periksa hati kita. Apakah hati kita tuh sudah jadi seperti hatinya Maria? Sudah jadi seperti hidupnya Maria, yang melalui kehidupannya waktu itu, kehidupannya yang ditransformasikan, dia memberitakan, dia mendorong sekelilingnya. Waktu itu murid-murid ya, ruang lingkupnya, untuk memahami Tuhan. Waktu orang memahami Tuhan, orang akan kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Ya toh? Isunya itu kan isu persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dunia modern itu ngomong soal identitas diri, itu ngomong soal apa sih? Ngomong soal konstruksi diri. Siapa kamu? Siapa kamu sekarang ini? Ya kan? Oh, kamu itu orang ini, orang dengan kemampuan finansial yang cukup, atau oh kamu orang kaya. Oh, atau kamu ini kok bukan orang sukses kok kamu ini. Iya kan? Dunia modern kan melihat orang berdasarkan itu, bener nggak? Iya kan? Melihat siapa kamu, melihat siapa kamu ini, kamu setirane opo kan gitu, ya toh? Kan orang modern melihatnya itu, kedudukanmu apa, jabatanmu apa, status sosialmu apa. Tapi Yohanes sedang menunjukkan identitas itu adalah sesuatu yang berdasarkan panggilan Tuhan. Siapa kita berdasarkan panggilan Tuhan? Oh, itu loh saudara. Artinya apa? Meskipun kita bukan orang kaya, tapi waktu kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berarti di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Waktu kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang cukup di mata Tuhan. Tapi bukan berarti kita terus malas-malasan, bukan gitu loh saudara. Alkitab gak mendorong kita untuk melakukan itu. Toh di bagian lain Alkitab ngomong, misalnya di Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang gini, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu, iya kan? Jadi Alkitab nggak ngomong kita untuk bermalas-malasan, enggak. Tapi hakikatnya manusia itu adalah siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita berdasarkan panggilan Tuhan. Di dalam sudut pandang Tuhan, kita ini adalah anak-anak yang sudah ditebus. Oh, iya kan? Saya anak, saudara-saudara juga anak, kita semuanya di sini anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita ini anak raja, kita berarti enggak, saudara? Kalau kita ini anaknya Tuhan, di atas segala Tuhan, apakah hidup kita ini masih kurang berarti? Disitulah harga diri kita itu tidak dibangun berdasarkan apa yang kita miliki, tapi berdasarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Gitu loh. Maria
itu juga menjadi diri sendiri, dan kita juga menjadi diri kita sendiri waktu kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Nah, saya ingin ngomong gini saudara, gereja itu adalah komunitas orang-orang yang berjalan di dalam panggilannya. Nah, itulah saudara. Kalau orang nggak berjalan di dalam panggilannya, kumpul-kumpul, itu kira-kira jadi apa saudara? Grup arisan mungkin ya. Jadi apa? Tapi waktu kita sama-sama kita kumpul dan sama-sama kita saling mendorong, kita saling menguatkan untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang terutama apa? Persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita memahami persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan memahami Tuhan itu mau apa sih di dalam hidup kita ini. Oh, Tuhan mau aku memberkati lewat pekerjaanku misalnya. Oh, Tuhan mau aku ini melayani Tuhan lewat jalur yang seperti ini. Oh, Tuhan mau aku melakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Semuanya beda-beda di situ saudara. Gitu loh. Tapi panggilan terutamanya adalah bersekutulah dengan Tuhan. Gitu loh. Nah, gereja yang nggak berjalan di dalam panggilannya yang seperti itu sebenarnya bukan gereja saudara. Itu apa namanya? Nggak tahu apa namanya. Kenapa? Kumpul-kumpul. Iya, kumpul-kumpul mungkin. Kumpul-kumpul atau arisan. Ya, atau franchise mungkin. Gitu ya saudara ya. Nah, itu loh, saya ingin mendorong kita semuanya, yuk di dalam satu komunitas ini, yuk kita sama-sama saling mendorong. Ya, yuk kita sama-sama saling menyemangati satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya apa? Terjadi transformasi iman. Ya, waktu terjadi transformasi iman, percayalah, orang-orang di sekeliling kita akan ikut tertarik. Kenapa hidupmu bisa seperti itu? Ya kan? Kenapa hidupmu bisa seperti itu? Oh, jawabannya karena Tuhan. Gitu loh. Tuhan yang seperti apa yang membuat hidupmu jadi seperti itu? Gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang jadi daya tarik. Itulah yang dilakukan oleh Maria waktu itu. Itu ya saudara ya, yang terjadi di dalam hidupnya Maria. Yuk, saya terus mendorong, yuk kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan ya. Yuk sama-sama kita berdoa.